Ada Kak meditasi khusus untuk menemukan guru sejati, Pak? Kalau meditasi tidak ada. Tidak ada ya? Nggak ada. Kalau Yang ada adalah samadhi. samadhi. Iya. Beda. Samadhi sama meditasi itu beda, Pak ya? Beda. Kalau samadhi itu memiliki banyak titik. Artinya bisa digunakan untuk menuju apapun. Tapi kalau tentang Tuhan, itu hanya samadhi. Karena samadhi tujuannya hanya Tuhan, tidak yang lain. Gitu. Untuk waktu antara meditasi sama samadhi itu apakah ada perbedaan? Kalau meditasi waktunya bisa dilakukan kapan? Waktunya hanya bisa dilakukan di waktu-waktu tertentu atau saat-saat tertentu. Seperti waktu yang senggang, suasana yang mendukung, itu meditasi. Tapi kalau samadhi tidak ada batasan. Bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun kalau samadhi. Tapi kalau meditasi itu butuh banyak sesuatu lah. Tempat, suasana, sikon, itu yang dibutuhkan untuk meditasi. Tapi kalau meditasi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Itu perbedaannya. Samadhi itu kan bertujuan untuk mencari Tuhan. Ya. Sebelum kita melakukan samadhi, apakah ada trik-trik khusus agar tujuan kita untuk menemukan Tuhan bisa tercapai, bahkan terwujud? Ada. Yaitu pertama, menggunakan kesadaran untuk bisa menyadari wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer. Kalau kesadaran kita sudah bisa menyadari wahyu panca gaib atau sedulur papat kalimo pancer, kemudian kita menggunakan wahyu pancalaku. Itu yang paling sederhana, Mas. Yang paling dekat. Paling sederhana, paling dekat. Dan bisa saya katakan paling mudah. Karena tidak menggunakan rialat. Ya, tidak menggunakan rialat. Kalau selain itu, ada rialatnya. Seperti puasa, melek, bakar dupa, jika perlu pakai sesaji. Tapi kalau dengan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku itu tidak memerlukan semua itu. Karena yang dibutuhkan adalah otak, hati, kelamin. Yang digunakan itu. Ketika kita bermeditasi ataupun melakukan samadhi, pasti kita kan mempunyai tujuan yang agar bisa terwujud. Bahkan doa lah, Pak Web. Iya. Apakah setiap kita mau meditasi bahkan samadhi, jika kita mempunyai suatu keinginan agar terwujud, apakah doa tersebut bisa kita masukkan saat kita meditasi maupun samadhi? Iya, bisa. Bisa ya. Dan sekali lagi jawaban dari saya yang paling sederhana, mudah, gratis, wahyu panca gaib. Selain itu rumit, sulit, berat, enggak gratis lagi. Ini terkait pemindahan ibu kota negara, Pak Beb. Beberapa hari kemarin kan Pak Jokowi beserta rombongan datang ke titik nol lokasi pemindahan ibu kota di Kalimantan. Iya. Bahkan mengajak 34 gubernur untuk mengadakan ritual yang dinamakan ritual Kendi Nusantara dengan membawa segumpal tanah dan setetes air dari masing-masing daerah. Lah itu apa makna dari ritual Kendi Nusantara tersebut, Pak? Ada nilai historis bagaimana? Kalau menurut saya itulah kecerdasan spiritual presiden kita. Dengan ritual itu artinya kemungkinan NKRI kuat itu akan terjadi.
dengan ritual tersebut, kemungkinannya itu sangat besar NKRI akan menjadi kuat. Jadi tidak hanya bersatu di dalam istilah tulisan saja, namun juga secara spiritual. Dan saya suka itu. Monggo Mas Sandi, saya Mas Sandi. Iya, pas itu Pak Web yang dilakukan Pak Jokowi ritual penyatuan air dan tanah kemarin itu kan pas hari Senin Wage. Iya. Bisa dijelaskan Pak Web, Senin Wage itu berapa atau kalau maknanya itu gimana? kalau itu enggak termasuk, termasuk. Jadi sebenarnya itu bisa dilakukan hari apa saja, hari apa saja. Mungkin hanya suatu kebetulan penyatuan bumi NKRI adalah pada hari itu. Tidak itu ya, tidak dipilih sama Pak Jokowi itu ya hari Senin Wage itu ya. Enggak. Itu hanya bertepatan saja atau kebetulan saja, kebetulan pada hari itu. Sebenarnya ya enggak ada kaitannya. Iya. Kaitannya itu ya tentang penyatuan bumi dan penyatuan air itu tadi. Itu Tujuan intinya. utama. Ya, intinya ada di situ intinya. Ini saya geser ke tentang hakikat kematian Pak Web. Ya, Ada yang mengatakan kehidupan sebenarnya itu adalah setelah kematian. Nah, untuk menanggapi pertanyaan itu bagaimana Pak Web? saya rasa itu adalah pemikiran orang-orang yang belum manunggal. Oh, Itu adalah pemikiran-pemikiran orang yang belum manunggal. Tapi pemikiran bagi orang-orang yang sudah manunggal, kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu manunggal gitu. Bukan setelah kematian. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang itu manunggal, bukan setelah bukan kematian. setelah mati ya. Ya, bukan setelah kematian, bukan setelah mati. Karena siapapun dia, ketika dia manunggal, nggak ada mas kematian itu. Jawabannya dengan renungkan. Mati, dikatakan mati, itu kan dikarenakan hidup keluar dari jasad. Iya. Ya kan? Disebut mati atau dikatakan mati karena hidupnya keluar dari jasad atau berpisah dengan jasadnya. Nah, kalau hidup ini tidak pernah keluar dari jasad, tidak pernah berpisah dengan jasad, matinya bagaimana, Mas? Gitu yang perlu dikaji Pak. Iya, asli sederhana asli, sederhana. Nggak bisa lah. Nah, wong manunggal manunggal terus dengan hidupnya kok mati bagaimana? Jadi mati itu hanya berlaku oleh orang-orang yang tidak manunggal. Nah, kalau manunggal dengan hidup ya ndak iso ta mati. Mati ini piye wong manunggal karo urip. Sedangkan dikatakan mati itu perpisahan antara hidup dengan jasad atau hidupnya keluar dari jasad. Itulah yang dikatakan mati. Nah, kalau manunggal terus dengan hidup, piye matine piye? Tidak mengenal kematian ya Pak. Tidak mengenal kematian, tidak ada kematian itu. Iya. Ada yang meyakini bahwa setelah kematian itu kan masuk ke alam barzah, alam penantian. Ada juga yang meyakini adanya reinkarnasi. Kalau dari Pak Web sendiri bagaimana Pak? Bener. Untuk orang-orang yang tidak manunggal, benar. Untuk orang-orang yang tidak manunggal atau belum manunggal, bisa dikatakan setiap saat dia itu diikuti terus sama malaikat pencabut nyawa. Selama dia belum manunggal, maka selama itu dia selalu diikuti oleh malaikat pencabut nyawa yang sewaktu-waktu akan melamar dia.
untuk dimatikan. Nah setelah mati, bukan cuma itu Mas, seperti yang saya tulis ini. Iya, bagaimana Pak Web? Panjang kan perjalanannya. Namun ujung-ujungnya kan ada 3 di atas ya. Iya. Surga, neraka, tidak ada apa-apa tidak ada. Semisal contoh perjalanannya sudah dilalui semua, masuk surga. Surga juga adalah alam penantian untuk bereinkarnasi. Masuk ke neraka, sama. Neraka juga alam penantian untuk bereinkarnasi. Yang tidak bereinkarnasi, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Asalnya tidak ada, kembali ke tidak ada. Itu yang tidak bereinkarnasi. Itu tujuan terakhir Pak Web? Iya. Rumit bukan? Banyak alam itu setelah kematian. Nah, manusia sekarang ada di sini nih. Iya. Alam dunia. Alam dunia, alam kehancuran, alam perhitungan. Bisa dijelaskan Pak Web, alam kehancuran itu seperti apa? Alam kehancuran itu ya setelah jasad dikubur. Nah ini kan akan mengalami kehancuran jasadnya. Iya. Nah ini alam kehancuran. Ya karena dimakan tanah, dimakan cacing dan lain sebagainya kan. Nah itu alam kehancuran. Alam kehancuran, alam kebangkitan bagaimana Pak? Setelah hancur dibangkitkan lagi. Dibangkitkan untuk apa? Untuk ditanya tanggung jawabnya selama di dunia. Selama di dunia melakukan seberapa banyak kebajikan, melakukan seberapa banyak ketidakkebajikan. Nah kalau kebajikannya lebih banyak masuk surga, kalau kebajikannya lebih sedikit masuk neraka. Surga atau neraka adalah alam sama-sama alam penantian untuk bereinkarnasi, untuk lahir kembali. Berarti proses reinkarnasi itu tidak langsung ya Pak Web? Tidak. Sebelum bereinkarnasi, harus bersusah payah dulu. Harus berhadapan sesama ruh yang disebut malaikat. Iya. Nah, mulanya aja mati. Kita tidak. Ya kita dicipta bukan untuk mati, kita dicipta untuk hidup. Makanya supaya tidak mengalami itu semua, jangan mati, harus abadi, harus langgeng abadi. Caranya seperti apa Pak? Nah, ya, manunggal. Manunggal dengan hidup. Dengan manunggal dengan hidup, ya tidak akan mati, artinya tidak akan melalui itu semua. Nah, di sana ada penjelasan jembatan kan ya, jembatan penyeberangan. Nah, jembatan penyeberangan itu di dalam kitab dijelaskan rumitnya itu seperti sehelai rambut dibelah menjadi 7 bagian terus disambung-sambung. Rambut satu aja kecilnya segitu kan dibelah 7 itu terus sepiro kayak disambung. Ini nek lolos, nek ora lolos kejeglong, pedot. Ngeri, mati itu ngeri, mulane aja mati. Reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu bukan tujuan terakhir Pak ya? Reinkarnasi itu adalah bentuk pengampunan dari Tuhan. Bentuk pengampunan dari Iya. Diampuni, kemudian dilahirkan kembali ke dunia untuk melakukan kebajikan agar supaya bisa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tapi kalau maksimal ya orang mati. Kemana Pak? Tetap abadi di dunia ini. Oh. Tetap ada di dunia ini. Abadi itu selama ada langit sama bumi atau gimana? Iya, selama dunia ini ada ya kita tetap ada bersama alam semesta ini. Itulah abadi. Dan selama hidup abadi, nah maka selama itu tidak akan mengalami penderitaan, kesedihan, kemiskinan dan lain sebagainya. Ada yang meyakini bahwa reinkarnasi itu selama 7 kali Pak Web. Bagaimana Pak Web? Sedikit 7 kali. Selama dia belum innalillahi wa inna ilaihi rojiun, maka selama itu dia akan bereinkarnasi. Bukan cuma 7 kali.
berkali-kali ya. Berkali-kali lah, kalau dibatasi cuma 7 kali berarti Tuhan tidak maha pengampun. Tuhan maha pengampun nih. Reinkarnasi kok dibatasi. Iya. Sedangkan reinkarnasi adalah bentuk pengampunan Tuhan. Jadi betapapun masuk di dalam neraka, Tuhan tetap mengampuni. Bukti pengampunannya diizinkan reinkarnasi atau lahir kembali ke dunia. Nah, kalau dilahirkan kembali ke dunia gagal melakukan kebajikan, ya dia akan mengalami kematian lagi, kemudian reinkarnasi lagi. Ya seperti itu terus sampai dia mau melakukan kebajikan.